saya sampaikan, mudah-mudahan bisa 15 menit waktu yang tinggal kita diskusi. Ini pendekatan hisab atau ilmu falak. Dia satu kepastian, tidak perlu dimusyawarahkan. Alhamdulillah kemarin itu 1 Muharram secara nasional kita sama, dia kan itu nasional. Mengapa bisa sama? Karena tidak dimusyawarahkan. Lalu kenapa Hari Raya Haji, Idul Fitri, 1 Ramadan kadang sama, kadang berbeda? Di antara jawabannya adalah karena dimusyawarahkan. Jadi sesuatu yang sudah pasti sesungguhnya tidak perlu lagi dimusyawarahkan, hanya disosialisasikan. Nah, jadi syukur 12 Rabiul Awal kan libur nasional tidak dimusyawarahkan. 27 Rajab Isra Mi'raj Nabi SAW juga libur nasional tidak dimusyawarahkan sama. Lalu Hari Raya Haji kemarin, walaupun ada saksi bulan dan saksi orang wukuf di Arafah, ternyata di Indonesia terjadi juga perbedaan. Ini akibat musyawarah. Jadi tidak semuanya musyawarah itu menentukan kesamaan, bahkan bisa menentukan perbedaan. Padahal mataharinya satu, bulannya satu, dan bumi ini juga satu. Jadi syukur 1 Muharram, walaupun sebelumnya Idul Adha berbeda, tiba di 1 Muharramnya sama. Ini kita bersyukur tidak dimusyawarahkan. Termasuk juga jadwal salat, suka dan suka ya diterima. Misalnya waktu subuh dimulai terbit fajar sampai terbit matahari. Lalu di rumah tangga ada kakek, nenek, ya karena umur panjang, ada anak, menantu, ada pula cucu. Cucu sudah ada yang remaja, ada yang anak-anak, ada yang kanak-kanak. Jadi semua usia terwakili dalam rumah. Lalu dimusyawarahkan waktu subuh, jambara warancak salatul akhir. Boleh jadi pendapat pengantin baru dengan kakek nenek berbeda keinginannya jambara salat subuh. Kalau dimusyawarahkan, tapi suka dan suka ya waktu subuh itu mulai terbit fajar. Nah baiklah, jadi waktu salat 5 waktu ini syukur tidak dimusyawarahkan di Indonesia. Kalau dimusyawarahkan pula tentu macam-macam pula pendapat. Jadi disatukan menurut konsep Al-Quran, konsep Sunnah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu salat ditentukan bagi orang yang beriman. Jadi di sini dulu saya tidak tahu sudah beberapa bulan yang lalu kita menegaskan tentang waktu subuh. Baru boleh azan subuh itu dikumandangkan kalau waktunya telah masuk. Jadi puluhan tahun selama ini azan subuh di Indonesia terlalu cepat. Belum terbit fajar, azannya sudah dikumandangkan. Itu sudah final dan di sini alhamdulillah sudah dieksekusi. Nah, jangan diubah-ubah lagi, sebab ada juga tempat lain ada yang pertengahan, jangan terlalu cepat benar, jangan terlalu lambat, orang sudah hampir selesai, kita belum juga diambil separuh. Tetap saja tidak benar. Jadi azan subuh itu posisi matahari
min 18 derajat di bawah ufuk, atau waktu subuh yang lama ditambah 8 menit lagi. Itu kalau saya lihat subuhnya sudah pukul 15:12, itu sudah benar. Tapi jangan heran kalau tadi ada yang azan subuh pukul 5 lewat 4 mungkin atau 2, ya kita memaklumi bisa saja karena benar-benar belum tahu. Sekarang secara umum, firman Allah surat Bani Israil ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir, maksudnya zuhur, sampai malam. Ada salat asar, maghrib, dan isya, itu maksudnya sampai malam. Ditentukan waktunya. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kalau dilihat terjemahan, dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Tapi kata-kata subuh tidak ada, karena fajri diterjemahkan dengan subuh, sehingga yang ada dalam pemikiran hafalan kita sejak anak-anak dulu kita sebut salat subuh. Kalau fajri diterjemahkan fajar, artinya dirikanlah salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Apa itu salat fajar? Itulah salat subuh. Apa itu salat subuh? Ya, salat subuh itulah yang salat fajar. Nanti jangan ada pula sebelum subuh masuk dia salat sunat fajar. Ya salah. Kapan salat sunat fajar itu? Terbit fajar dikumandangkan azan. Selesai azan salat sunat. Salat sunat sesudah azan itu yang disebut salat sunat fajar. Sudah itu iqamah. Imam sudah berada di tempat, lihat ke belakang sambil mengawasi jamaah atau diseru saf lurus dan rapat. Makmum merapikan saf, imam takbir, makmum takbir. Kita orang Indonesia menyebutnya salat subuh, tapi itulah yang dikatakan salat fajar. Apa dasarnya? Ya ayat tadi, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Kalau di sini coba dilihat dulu, apakah masih menerjemahkan subuh atau fajar? Surat ke-17 26 16 di ayat 78. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan dalam burung malaikat. Ini kan aturan terbaru, masih menerjemahkan subuh, padahal katanya fajr. Nanti ini ya Pak diperdalam. Karena sudah bicara ini, saya ingin katakan ini dulu apa adanya. Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada yang terkecoh. Kalau di Mekah dan di Madinah itu tidak ada orang salat subuh di sana. Kalau ada yang salat subuh lain, artinya orang Indonesia atau Melayu. Malaysia masih, Brunei itu masih menyebut subuh. Kalau banyak negara lain salat fajar. Jadi lihatlah di Mekah itu ataupun di Madinah, jadwal salatnya tidak ada subuh situ yang ada fajar, zuhur, asar, maghrib, isya.
Awal di Indonesia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salahkah? Ya tidak. Memang diterjemahkan oleh ulama kita sejak zaman kerajaan, bahkan sebelum Belanda masuk sudah disebut juga subuh. Sampai Indonesia merdeka sampai sekarang kan masih disebut subuh. Dari segi terjemah tidak ada masalah. Tapi apa itu salat subuh? Itulah yang disebut salat fajar. Salat fajar itulah salat subuh. Salat sunat subuh itulah yang pahalanya melebihi dunia beserta isinya. Jadi doakan saya di hati Bapak Ibu supaya saya bisa menjelaskan ini dengan baik, tidak keliru. Nah, kita mohon pada Allah supaya ilmu ini masuk. Waktu saya ceramah di Takwa Muhammadiyah sudah selesai. Lalu ada bapak-bapak umurnya waktu itu sudah 50-an lah, udah lama sebenarnya. Ustaz, alhamdulillah, ambo lagi rajin salat fajar. Oh iya Pak, mengaku rajin salat fajar. Memang belum salat fajar. Iya sebelum subuh Ustaz. So kecedara. Berarti apa? Kalau salat fajar sebelum fajar terbit. Padahal sebelum fajar itu wilayah bertahajud dan witir bagi yang belum. Itu bila salat fajar terbitkan fajar dulu, baru salat fajar itu dimulai. Kita terikat oleh ayat Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi salat tertentu dilakukan apabila waktunya telah masuk. Misalnya maghrib barusan, tidak boleh kita salat maghrib setengah 6 tadi, walaupun matahari kita bangun. Jadi bersabarlah, walaupunlah mandi, lah barasia, lah bau tua. Jadi yang sebelum salat maghrib benar-benar matahari tabanam di ufuk, baru awak salat maghrib. Bersabarlah untuk salat fajar. Apabila fajar lah terbit, baru salat sunat fajar, ditandai azan dikumandangkan. Oke ya Ibu, tidak usah mota dulu, dengar itu dulu. Beko kalau bertanya berbisa. Sebab kalau Ustaz mengecek, Ibu mota, hilang beberapa kalimat dari pantauan pemikiran. Beko salah aku kecek Ustaz. Lah disimak bana lelo alun tangku dan baik lain. Jadi maka mari kita sama berdoa supaya paham dengan keterangan ini. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu memang sudah dulu tahu, kan baguslah, tinggal berulang saja. Tapi kalau sekiranya ini keterangan baru, mari kita cermati baik-baik. Jadi kalau waktu subuh belum masuk, ada yang salat sunat fajar. Salahnya di mana? Dia sudah salat fajar sebelum fajar terbit, tidak boleh. Jadi tanda fajar itu terbit dikumandangkan azan. Misalnya besok bila fajar terbit pukul 5 lewat 2 balik. Azan, berarti fajar sudah terbit. Sunnahnya azan didengar. Lah salah saya azan, salat sunat lah. Rumah yang sangat dekat dengan masjid, ya salatlah di rumah. Seperti Rasulullah, kan rumahnya sangat dekat. Tapi ada 50 meter atau 1 meter rancak di masjid salat. Sesudah azan salat. Namun salatnya salat sunat subuh. Nama lainnya salat sunat fajar. Maka sebut salat fajar, yo fajar dan kami. Abuktinya kuranglah azan. Sudah salat sunat, ikamat, imam takbir, awak takbir. Awak orang Indonesia menyebutnya salat subuh, tapi itulah yang dikatakan salat fajar. Tadi disebut, saya katakan di Mekah dan Madinah sesungguhnya orang di sana tidak salat subuh. Terus apa? Salat fajar. Artinya jadwal salatnya tidak ada subuh di sana. Fajar, zuhur,
asar, maghrib, isya. Yang kedua, kalender saya tidak bawa. Atau ada yang sedang umrah sekarang, minta tolong dibelikan kalender Ummul Qura. Atau nanti ada pengurus boleh saya kirimkan fotonya kalender tersebut. Sama dengan kalender kita, ada juga jadwal salat di sana. Bagaimana jadwal salat dicantumkan di kalender Arab itu? Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya, sesuai dengan konsep Al-Quran. Sudah itu Bapak Ibu mungkin ada yang masih ingat di televisi tatkala menginformasikan jadwal salat kota-kota besar dunia, Tokyo, jadwal salatnya fajar sekian-sekian, zuhur, asar, maghrib, isya. Amsterdam, Kairo, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, disebutkan kota-kota besar. Tak satu pun ada subuh di situ. Yang ada apa? Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi saya ingin menegaskan, salat sunatlah, salat sunat fajar, tapi salat sunat fajar itu adalah sesudah azan jelang iqamah, bukan sebelum subuh masuk. Kalau sebelum subuh masuk, wilayah bertahajud bagi yang belum. Kalau beda tuh, kironya waktu tinggal 10 menit lagi. Masih bisa bertahajud. Itu yang saya maksud. Oke. Sudah itu batas waktu salat supaya bisa diskusi kita. Karena kita bicara subuh, waktu subuh itu mulai terbit fajar, naik juga matahari. Mencukup matahari disebut syuruk atau terbit. Ini kan bahasa Arab syuruk, kalau bahasa Indonesia terbit. Ada juga jam digital di masjid, saya lihat terbit, subuh terbit. Kalau ini subuh syuruk. Syuruk artinya apa? Terbit. Dulu syuruk itu dibuat di situ memberitahu, misalnya tadi atau besok jam 6:19, saya tidak tahu apakah itu berbunyi, misalnya ya berbunyi. Apa maknanya? Waktu subuh telah habis. Waktu habis matahari tadi. Jadi suruh itu bukan nama salat, tapi memberitahu waktu subuh telah habis. Rangkaian hadis Nabi, tatkala Nabi menerangkan waktu subuh, mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Apabila matahari terbit, jangan kamu salat waktu matahari terbit, karena matahari terbit antara dua tanduk syaitan. Begitu benar Nabi melarang jangan salat di waktu subuh. Tapi banyak orang di Kota Padang, setahu saya, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang. Begitu waktu subuh, paling tidak ada 2 masjidnya, tapi tidak kecamatan ini. Begitu suruh masuk, maaf ya, mungkin tujuannya sangat baik. Bapak Ibu silakan salat subuh karena waktu subuh telah masuk. Jadi terpukul waktu itu. Suruh itu bukan untuk salat, tapi memberitahu matahari tadi. Jadi waktu itu dilarang salat. Tu bila salat naik matahari sangene lain. Memang di sini banyak pendapat. Ada yang mengatakan 10 menit, ada yang mengatakan 15 menit. Kalau saya malah merekomendasikan 20 menit setelah subuh. Setelah subuh lalu ini salatlah. Nama salatnya salat duha di awal waktu. Kalau nak pulang dulu dari rumah sakit saja, itulah yang disebut dengan salat isra. Salat setelah matahari naik, bukan salat saat matahari terbit. Tadi saya minta kalender Muhammadiyah, tapi tadi tidak bertemu. Di situ ada sesudah suruh. Saya buat suruh
di tulisan bawahnya terlarang salat, supaya orang jangan salat juga di waktu subuh. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada punya kalender Muhammadiyah atau kalender Masjid Raya Sumbar, itu saya buat di sana. Suruh ada tulisan pendamping terlarang salat, supaya orang jangan salat juga di waktu suruh. Batu Nabi mana yang melarang. Tu bilo Nabi salat di pagi hari. Nabi kan salat berjamaah di masjid. Sudah salat zikir doa. Latabi matwari bukan Nabi salat, tapi Nabi melanjutkan kegiatan zikirnya. Tinggi matwari, barat tingginya sekira-kira waktu asar di barat. Ya sekitar jam 7 lebih kurang. Jadi matahari benar-benar sudah naik, baru Nabi salat. Namanya salat duha di awal waktu, atau nama lainnya salat isra. Kalau subuh itu bukan nama salat, tapi memberitahu matahari sudah terbit. Misalnya di suat, ada orang salat subuh jam 6, jam 6 lewat 2, salatnya sah batu, matahari yang terbit lain. Jam berapa matahari terbit? Jam 6 lewat 9 balik. Itu maksudnya suruh. Jadi suruh itu bukan untuk salat, tapi memberitahu batas waktu subuh. Saya kira ini Bapak Ibu keterangannya. Boleh mungkin ada masukan